Halo semuanya, selamat datang di podcast Biotalks. Tempat kita ngobrol santai tapi tetap informatif seputar dunia biologi dan kesehatan. Di episode kali ini, kita bakal ngebahas sesuatu yang penting banget, terutama buat para cowok nih, tentang penyakit yang sering terjadi di sistem reproduksi pria. Tapi sebelum masuk ke topik, kayaknya lebih seru lagi kalau kita perkenalan dulu ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Najwa sebagai host dari Biotalks. Dan ada 3 narasumber kita, yaitu semuanya, kenalin, nama aku Faza. Aku yang akan memberikan kalian informasi dan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Hai, aku Mesya. Tapi kali ini tuh penting banget ya, biar kita semua makin sadar dan peduli soal kesehatan reproduksi, terutama yang sering diremehin. Halo semuanya, aku Dinda. Di sini aku ingin sharing ke kalian tentang penyakit reproduksi yang sebenarnya bisa dicegah kalau kita lebih tahu dan lebih aware lebih awal. Oke, nah jadi hari ini kita bakal bahas 3 penyakit umum yang sering muncul tapi kadang suka diabaikan. Yang pertama ada varikokel, balanitis, dan sifilis. Yuk kita mulai langsung aja dari yang pertama. Oke, Mas Faza, bisa nggak jelasin sebenarnya varikokel itu apa sih? Penyakit apa? Boleh banget dong. Jadi varikokel itu kayak varises, tapi bukan terjadi di kaki, melainkan di skrotum alias kantong zakar. Jadi pembuluh darah vena di situ bakalan melebar. Karena aliran darah dari testis ke jantung itu nggak lancar, akhirnya menumpuk deh di situ yang menyebabkan seperti ada cacing di testis. Wah, jadi kayak cacingan di skrotum gitu ya? Ya, seperti itu. Mungkin ini ada fotonya, bisa dilihat sendiri teman-teman. Oke, biasanya penyebabnya apa sih, Mas? Biasanya sih karena gangguan di katup vena. Bisa juga karena tekanan dari organ lain kayak tumor ginjal, meskipun itu jarang banget terjadi. Kalau udah kena harus operasi ya? Itu tergantung. Kalau masih ringan dan nggak mengganggu kesuburan, cukup diawasin aja. Tapi kalau udah nyeri banget atau bikin susah punya anak, baru deh biasanya dianjurkan buat operasi. Oke, kita lanjut ke Mesya. Tadi kamu bilang soal balanitis ya? Itu penyakit kayak gimana sih? Nah, Najwa, balanitis itu peradangan di kepala penis atau kulit, biasanya sih karena infeksi jamur, bakteri, atau bisa juga karena iritasi gara-gara sabun yang terlalu keras. Oh, jadi bukan cuma orang yang belum sunat doang ya yang bisa kena penyakit itu? Betul banget. Meskipun lebih sering terjadi pada yang belum sunat, tapi yang sudah sunat pun bisa aja kena, apalagi kalau kebersihannya kurang terjaga. Jadi gejalanya apa aja nih? Biasanya kepala penis jadi merah, bengkak, gatal, bahkan bisa keluar cairan berbau. Kadang juga nyeri pas pipis, gak nyaman banget deh pokoknya. Kalau udah kayak gitu, jadi gimana dong cara ngatasinya? Biasanya sih dikasih salep antibiotik, anti jamur, atau obat anti radang. Terus selama pengobatan disarankan hindari dulu sabun yang keras, cukup bilas pakai air hangat. Dan kalau menyebabkan infeksi menular seksual, ya harus diobatin tuntas dulu. Oke, sekarang masuk ke yang agak serius nih, yaitu penyakit sifilis. Oke Dinda, bisa jelasin dikit nggak soal penyakit ini? Oke, jadi sifilis itu termasuk jenis penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Nah, yang bikin bahaya, penyakit ini berkembang secara bertahap dan gejalanya bisa hilang timbul. Serius? Terus tahapnya gimana tuh? Nah, pertama penderita akan muncul gejala primer, biasanya muncul luka tanpa rasa sakit di area kelamin, mulut, atau anus. Setelah gejala di tahap primer, penderita akan masuk ke tahap 2, yaitu tahap sekunder. Di gejala sekunder ini muncul ruam, demam, flu, sampai berat badan turun. Kalau dibiarin, bisa lanjut ke tahap laten, bahkan tersier yang berpotensi menyerang organ-organ vital lainnya. Waduh, serem juga ya gejala yang terjadi. Ini biasanya
ketularannya gimana ya? Paling umum, sifilis bisa terjadi lewat hubungan seksual tanpa pengaman atau gonta-ganti pasangan. Bisa juga lewat kontak langsung dengan luka sifilis, dan kalau pada penderita HIV nih juga akan lebih rentan tertular. Nah, kalau udah terinfeksi masih bisa disembuhin nggak? Jawabannya masih dapat disembuhkan, terutama kalau bisa ketahuan di tahap awal. Biasanya pasien akan dikasih suntik antibiotik penisilin, dan kalau ada alergi bisa pakai antibiotik oral seperti desoxylin. Alangkah baiknya jika makin cepat ketahuan, makin mudah juga sembuhnya. Oke, jadi cara terbaik biar nggak terkena penyakit tersebut gimana? Jadi sifilis bisa dicegah dengan cara setia sama pasangan, gunakan jarum suntik sekali pakai, gunakan pengaman saat sedang melakukan ejakulasi, hindari minuman keras, dan yang paling penting nih, anti narkoba. Oke, keren banget obrolan hari ini ya. Jadi intinya penyakit kayak varikokel, balanitis, dan sifilis itu bisa banget dicegah asalkan kita punya gaya hidup bersih dan aman. Oke, makasih banyak ya buat Mas Faza, Mbak Mesya, dan Dinda yang udah sharing ilmunya. Oke, buat kalian yang dengerin podcast ini, jangan lupa pantengin terus Biotalks. Karena di episode selanjutnya kita bakal bahas penyakit reproduksi pria yang lebih jarang tapi nggak kalah penting juga. Jangan kemana-mana, tetap di Biotalks setelah jeda pariwara berikut ini. See you! Nah, kembali lagi bersama podcast Biotalks. Oke, jadi di sini kalau episode sebelumnya kita udah bahas penyakit-penyakit umum yang sering menyerang sistem reproduksi pria. Nah, untuk sekarang kita bakal bahas yang jarang ditemui, tapi tetap penting banget buat diketahui. Oke, masih bareng narasumber keren kita yaitu Mas Faza, Mbak Mesya, dan Dinda. Siap ya kalian? Siap dong. Oke, langsung aja kita masuk ke penyakit pertama yang namanya mungkin masih asing buat sebagian orang, tapi ternyata bisa berbahaya banget loh kalau nggak ditangani. Penyakit yang pertama yaitu namanya priapismus. Oke, Mbak Mesya, bisa bantu jelasin nggak apa itu penyakit priapismus? Oke, jadi priapismus itu kondisi saat penis ereksi terus-menerus lebih dari 4 jam tanpa rangsangan seksual. Jadi bukan karena terangsang, tapi karena ada gangguan aliran darah di penis. Serem juga ya, berarti ini bukan hal normal ya kalau ereksi nggak berhenti. Bener banget Najwa, priapismus sendiri dibagi jadi 2 jenis, yaitu iskemik dan non-iskemik. Yang paling sering itu iskemik, di mana darah terperangkap di penis dan nggak bisa keluar. Ini biasanya nyeri banget dan butuh penanganan darurat. Kalau yang non iskemik itu gimana? Nah, jadi itu lebih jarang. Biasanya terjadi karena trauma, misalnya kecelakaan atau cedera di area penis atau perineum. Bedanya non iskemik gak terlalu nyeri dan biasanya nggak darurat banget, tapi tetap harus dicek juga. Terus penyebabnya apa aja sih biasanya? Macem-macem sih, Wak. Bisa karena anemia sel sabit, thalassemia, penggunaan obat kuat kayak fosfodiesterase 5 inhibitor, bahkan bisa juga karena obat psikotropika. Yang lebih jarang lagi karena kanker atau gangguan saraf. Wah, ternyata penyebabnya luas banget ya. Terus kalau udah kena, pengobatannya tuh gimana? Kalau iskemik harus segera ditangani. Biasanya pakai suntikan obat langsung ke penis atau prosedur stunting buat ngeluarin darah. Kalau non iskemik biasanya diawasi dulu karena bisa sembuh sendiri, tapi tetap harus diperiksa juga. Oke, kita lanjut ke penyakit yang kedua ya, yang nggak kalah penting juga, yaitu penyakit aspermia. Oke, Dinda, bisa jelasin terkait penyakit aspermia itu? Nah, jadi aspermia itu kondisi di mana pria tidak dapat mengeluarkan air maninya saat ejakulasi. Nah, ini beda ya dengan azoospermia yang air maninya keluar tapi tidak ada sperma di dalamnya. Oh, jadi kalau aspermia tuh sama sekali nggak ada cairan yang keluar? Ya, jadi seolah-olah orgasme tetapi nggak keluar apa-apa. Nah, ini bisa menjadi masalah besar karena otomatis akan susah memiliki keturunan. Terus jenis-jenisnya tuh ada apa aja tuh?
Nah, aspermia sendiri dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama obstruktif, karena ada sumbatan di saluran ejakulasi. Yang kedua latrogenik, karena air mani berbalik lagi ke kandung kemih. Yang ketiga psikogenik, karena gangguan psikis kayak stres dan depresi. Yang keempat idiopilatik atau tidak diketahui. Penyebab fisiknya apa aja sih? Mulai dari gangguan hormon, cedera tulang belakang, infeksi saluran reproduksi, hingga penyakit genetik seperti sindrom Klinefelter atau fibrosis kistik. Gaya hidup juga berpengaruh, misalnya konsumsi alkohol berlebih atau definisi testosteron. Ada gejala khusus nggak sih yang bisa dikenali? Nah, biasanya tidak keluar air mani saat ejakulasi, nyeri di area kemaluan atau panggul setelah berhubungan, hingga urin berwarna keruh, dan pastinya masalah infiltrasi. Terus ada penanganannya nggak sih? Nah, penyembuhan aspermia itu tergantung penyebabnya, bisa dengan obat-obatan, terapi hormon, tindakan pembedahan, atau bantuan kayak IVF atau inseminasi. Jadi kalau ngalamin gejala kayak tadi, penting banget langsung konsultasi ke dokter ya, sobat. Wah, hari ini kita belajar banyak banget ya. Meskipun dua penyakit ini jarang terjadi, tapi bisa berdampak serius kalau diabaikan. Iya, dan penting banget buat kita semua lebih tahu. Karena semakin cepat diketahui, semakin besar peluang sembuhnya. Dan jangan lupa gaya hidup sehat dan edukasi kunci utama untuk pencegahan. Terima kasih ya buat kalian semua udah nyempetin waktunya buat ditanyain mengenai penyakit-penyakit pada reproduksi pria. Dan buat kalian yang udah dengerin podcast ini sampai akhir, jangan lupa buat like dan subscribe. See you. Kesehatan fakta bukan fiksi.